Rahayu. Sugeng dalu Pak De. Nggih, sugeng dalu Kang Aji. Oke. Jadi pripun kabare niki Pak De? Gimana kabarnya nih malam ini Pak De? Alhamdulillah kabarnya sehat, takas waras. Amin. Nggih. Iya Pak De, ini kita ngobrol santai nggih Pak De ini. Kita malam ini lakukan obrolan santai sambil ngopi Pak De. Nggih, monggo. Iya Pak De, ini kan dunia ini lagi ini nih Pak De, berita yang lagi hot ini adalah perang perang antara Israel dan Iran itu Pak De. Nah, ini kalau perang ini kan akhirnya semakin lama semakin melibatkan negara-negara lain itu Pak De. Itu kalau menurut Pak De itu bagaimana ini Pak De? Oh, masalah perang yang di luar negeri nggih, Kang nggih? Nggih, betul Pak De ini. Kalau saya pribadi ya sebetulnya peperangan yang terbesar itu adalah peperangan melawan dirinya sendiri. Oke. Ketika manusia sudah bisa memerangi hawa nafsunya, maka tidak akan terjadi peperangan yang seperti di luar negeri sana. Oh, yeah, siap. Kenapa peperangan terjadi? Karena manusia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, akhirnya manusia itu dilanda atau dikuasai oleh sifat angkara murkanya, sifat ketamaan, kerakusan, yang akhirnya ingin menjadi penguasa. Menjadi negara yang terkuat, terhebat, yang disebut dengan negara adikuasa kan itu. Seperti itu. Iya. Kalau dalam peperangan itu kan biasanya itu terjadi karena ada sesuatu yang diperebutkan itu Pak De. Nah, yang diperebutkan itu mungkin ya sumber daya ekonomi, sumber daya mineral, atau sumber daya manusianya. Kan banyak kemungkinannya, dan kita sendiri di sini kan sebagai penonton Pak De, kita kan nggak tahu sebenarnya sejatinya itu permasalahannya apa, itu kan kita nggak tahu itu Pak De. Nah, untuk menyikapinya itu bagaimana itu Pak De? Nggih, betul. Jujur nggih, saya sendiri sebetulnya bukan pengamat politik. Gitu Kang Haji, saya bukan pengamat politik. Cuman karena Kang Haji ngejak ngobrol seperti ini, ya nanti saya jawab sebisa saya, gitu. Seperti itu. Jadi tahu sendiri toh Kang Haji, kita ini kalau bikin konten itu untuk edukasi, dan sebelumnya juga enggak kita rencanakan. Jadi kita ini bukan seorang pemain drama atau syuting film yang ada istilahnya apa ya? Ada alurnya yang diatur loh kan. Kita kan mendadak ya. Ya betul. Nah seperti itu. Jadi ya kita kembali lagi, karena kita itu yang nggak tahu pastinya itu penyebabnya apa. Ya sudah, kita cukup menyaksikan saja atas peperangan yang terjadi. Karena peperangan yang terjadi itu ya ibaratnya pasti ada penyebabnya kan gitu. Kalau saya sebagai orang bodoh mengamati karena dipinta, ya jadi saya mungkin menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Kalau menurut saya ini ada sangkut pautnya tentang perang dagang lah. Perang dagang. Gitu. Unsurnya politik, perang dagang lah. Makanya para pengamat politik dari kalangan para ulama, para ustadz yang sekarang ramai pada heboh membahas tentang itu ya toh? Iya, betul Pak De. Ada yang mengait-ngaitkan tentang ajaran, tentang Syiah lah, tentang Sunni lah, dan sebagainya ya toh. Betul Pak De. Nah, ya kembali lagi ke tatanan manusianya. Ketika manusia sudah berbekal dengan budi pekerti luhur, beragama dengan baik yang benar, yang ada itu belas asih. Nggak akan ada peperangan besar yang seperti terjadi di luar negeri sana. Berarti di luar negeri sana, walaupun kelihatannya di sana itu negara yang maju, negara yang hebat, berarti lemah di kerohaniannya. Iya toh? Betul.
itu sudah menjadi fakta, realita, kasunyatan yang ada. Kalau budi pekertinya tinggi, dia menemukan ajarannya di dalam agamanya, ya nggak mungkin berbuat seperti itu kan gitu. Betul, ya. Nah, makanya di sana masih ada kezaliman. Dan orang-orang yang sudah dizalimi itu tentunya juga punya batas kesabaran. Nah, yang namanya ada reaksi ya tentunya akan dibalas dengan reaksi pula kan gitu kan. Seperti itu. Jadi sama-sama nggak bisa menahan diri. Nah, karena ada kaum yang tertindas, yang terzalimi, akhirnya berontak melakukan sebuah perlawanan. Seperti itu. Itu diakibatkan apa? Karena minimnya orangnya belajar agama tapi tidak menemukan esensi dalam beragama. Menurut saya seperti itu. Dan saya di sini netral loh, saya nggak memihak negara manapun. Karena saya bukan seorang pemimpin atau bagian dari pemerintah. Saya hanya rakyat jelata, saya hanya menyikapinya dengan sesuai pemahaman dan pemikiran saya kan seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kan gini Pak De, itu kan artinya masing-masing individu, orang-orangnya itu belum menemukan jati dirinya, belum bisa mengalahkan hawa nafsunya gitu. Tapi kenyataannya itu kan sekarang orang itu nggak cuma satu Pak, tapi bisa mungkin ribuan atau jutaan sampai akhirnya bisa menjadi sebuah negara yang menjadi sebuah negara adikuasa atau superpower lah itu. Nah, yang akhirnya pada kenyataannya itu mereka sebagai mengaku sebagai negara adidaya akhirnya melakukan tindakan yang di luar batasan. Itu akhirnya dia itu seperti kayak Tuhan kecil di dunia ini. Nah, seperti itu. Makanya itu belum menemukan esensi di dalam berakidah melalui agamanya. Makanya dengan awal mula terjadinya peperangan dunia ini, yang di depan mata ini terjadinya perang dunia ketiga ini ya. Ini akan menuju ke peradaban tatanan baru. Tatanan baru ya Pak De. Nah, makanya caranya seperti itu. Karena semuanya yang memberi daya adalah Tuhan sendiri. Yang menyifati ya Tuhan sendiri. Atas geraknya Sang Maha Pencipta. Mereka nggak akan bisa melakukan peperangan kalau nggak digerakkan Yang Maha Kuasa. Kita jagongan seperti ini, kita rokokan ngopi ini kalau nggak dari daya Tuhan apa bisa? Kan nggak bisa. Gitu loh. Makanya kalau sudah menemukan tentang budi pekerti ajaran sejati, itu akan lebih ke penyaksian diri, akan lebih mengkaji diri, memperbaiki cara hidupnya, pola hidupnya, bagaimana kita mengenal tentang jati diri asal usul, dan bagaimana kita kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang penasaran karena haus kekuasaan kan gitu. Ya kan? Ya. Makanya saya di sini nggak berpihak dengan siapapun. Kalau orang sudah menemukan esensi dalam beragamanya, entah itu Syiah, entah itu apa, Sunni, apa agama lain. Agama lain, kalau sudah menemukan esensi dalam beragamanya, maka akan memegang ketauhidannya, akan saling mengendalikan diri, gitu loh. Tapi memang dibikin seperti itu, dibikin peperangan atas izin Tuhan. Kalau Tuhan nggak meridhoi, nggak mengizinkan, nggak akan terjadi yang namanya peperangan itu kan gitu. Ya toh? Ya. Atau bisa dikatakan ini apa seleksi alam gitu ya kan? Nah, ini bagian daripada seleksi alam. Munculnya Dajjal, kan itu toh? Ya. Dan nanti Dajjal itu akan dikalahkan oleh Imam Mahdi kan gitu toh? Ya. Kan di Quran udah diterangkan, dan di kitab-kitab suci lain juga udah diterangkan, gitu loh. Kita harusnya bersyukur loh menjadi warga negara Indonesia di tanah Nusantara Jawa ini. Kita masih bisa bebas ngopi, rokokan, kita bebas belanja ke sana kemari, kita bebas bercanda. Ini anugerah yang sangat besar loh ini.
betul. Iya toh? Di Iya, sana setiap hari nggak bisa tenang. betul. Ya. Mau tidur pun harus dijaga. Harus Betul. ada yang tidur, harus ada yang melek. Iya. Salah-salah nanti kalau ketiduran semua kejatuhan bom kan gitu toh. Iya, Pak. Gitu. Nggih. Kita masih bisa bebas bercanda ria, bebas main kemana saja. Kalau di sana nggak bisa, gitu loh. Makanya anugerah terbesar patut kita syukuri. Tapi bukan berarti kita tidak terlena dengan keadaan kita ini. Makanya saya mengadakan yang namanya tadabbur alam, khalwat atau tirakat, tafakur di hutan, di gunung, di pinggir laut. Itu hanya satu, meminta untuk keselamatan para penduduk yang ada di bumi. Para penghuni bukan hanya manusia saja, ya dari manusia, hewan, tumbuhan, supaya terjaga kelestariannya kan gitu. Wong nanti yang namanya kematian itu tidak bisa dihindari, walaupun itu nanti nggak terjadi perang dunia ketiga pun kita pun ya nanti akan mati sama saja kan gitu. Betul. Gitu? Betul, Pak D. Nah, itu Pak D. Artinya kan ya alhamdulillah, artinya kita yang berada di Indonesia ini kan masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam kondisi aman, damai, sejahtera. Tapi kan saudara-saudara kita yang di luar negeri itu kan sedang menghadapi peperangan itu. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan itu Pak D, untuk agar ya perdamaian yang ada di Indonesia ini bisa menular ke luar negeri? Ya, salah satunya kita sering melakukan dharma alam ya. Kita melepas burung, melepas ikan, menanam pohon, dan juga melakukan cok bakal. Itu kan sebetulnya kita kan melatih kebebasan, kemerdekaan dari keterkekangan, dari hawa nafsu yang liar kan gitu. Itu program-program yang sangat jarang dilakukan. Jadi kita sudah melakukan banyak kesalahan yang tidak kita sadari, bukan hanya kepada sama manusia, kepada makhluk lainnya. Makanya kita melakukan pembebasan itu ya kita itu sebetulnya sedang membersihkan diri kita dari rasa rakus dan tamak kan gitu. Dan kita melakukan cok bakal itu untuk meminta keselamatan sebagai serono pada Gusti Allah, pada Gusti Yang Maha Tunggal. Makanya orang Jawa itu senjatanya hanyalah sabda atau doa. Seperti itu loh. Jadi kita menggaungkan ajaran orang-orang terdahulu yang dengan ajaran budi pekerti luhur ini kita menuju keluhuran, sehingga nanti ketika terjadi seleksi alam ini masih ada generasi penerus yang diselamatkan dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan kan seperti itu. Berarti artinya kita itu salah satu trik-triknya di sini adalah apa ya itu tirakat gitu ya. Ini yang tirakat. Makanya kalau kita belajar di Pelanggan Kearifan Nusantara itu kan proses pertama kan kita melakukan pembersihan, jamasan atau toharoh. Kita bersuci setiap harinya, dikala kita memandang, melihat dengan pandangan kita, mendengar dengan pendengaran kita, mencium dengan penciuman kita, meraba dengan rasa peraba kita, mencium istilahnya aroma-aroma yang entah itu aroma wangi ataupun enggak wangi. Dan kita selalu melatih kalam-kalam yang ada di mulut ini supaya berkata yang baik dan benar. Itu kan bagian dari proses pembersihan di toharoh, supaya kita betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Seperti itu. Betul. Itu ajaran, salah satu ajarannya itu kan sangkan paraning dumadi dumugi kasampunaning dumadi. Betul. Nah, itu mungkin penjelasan singkatnya apa itu Pak De? Ya intinya kita belajar dari asal usul penciptaan, sehingga adanya kita, setelah tahu kita bisa mengolah cipta rasa karsa ini untuk menuju keselarasan di dalam karya kita sebagai manusia yang katanya menjadi wakil Tuhan, sehingga kita nanti akan mengemban risalah yang kita dapatkan dari Tuhan ini,
ini menjadi jalan keselamatan bagi kita. Oh, Kalau yang di luaran sana jalan keselamatannya dengan berjihad, dengan berperang sehingga mati syahid, ya monggo, itu jalan yang mereka pilih. Gitu loh. Kalau kita karena tidak terjadi demikian, kita perangnya melawan hawa nafsu kita yang nggak baik, yang nggak terpuji. Karena esensi daripada sebuah ajaran Budi ini adalah fokus di dalam perjalanan rohani, di dalam perjalanan pribadinya, untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, sekitarnya, dan negaranya, kan gitu. Oh, ya, betul ya. Itu kan berarti artinya gini, Pak De. Itu apa, agama Budi itu kan berarti sama aja, misalkan kita yang beragama Islam ya tetap kuat berpegang dengan agama Islam, yang Nasrani pegang teguh agama Nasrani, Hindu, Buddha juga seperti itu. Betul, ya. Harus menemukan esensinya di dalam beragama, berakidah, apapun itu alirannya. Kalau kita menjadi Syiah, temukanlah ketauhidanmu di Syiah. Kalau kamu menjadi Sunni, ya temukanlah ketauhidanmu di Sunni. Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, kepercayaan dan sebagainya lah. Kalau urut-urutannya kan yang tertua Hindu dulu ya. Hindu, Buddha, terus Kristen, Katolik, Konghucu dan sebagainya. Temukanlah esensi ketauhidannya, keesaannya dalam menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Nah, kalau sudah dibungkus dengan ketauhidan, dengan ajaran budi-pekerti yang luhur, maka hidupnya nggak akan ngawur, nggak akan sembarangan, nggak ada lagi yang namanya perang seperti yang ada di luar negeri sana, kan gitu. Nah, misalkan gini Pak De, misalkan saya sendiri nih, misalkan saya itu dikecewakan atau dijajah sama teman saya ya, atau teman lah gitu, akhirnya saya berantem. Itu kan dalam satu sisi saya itu membela diri. Nah, itu bagaimana Pak? Itu ya diperbolehkan. Orang gitu. Itu kalau sudah terzolimi boleh melakukan pertahanan atau perlawanan. Yang penting tidak melampaui batas, gitu. Itu toh. Seperti itu. Itu yang susah itu Pak. Artinya kita berkelahi secara individu aja kadang nekat, itu susah sampai terjadi pembunuhan, apalagi dalam peperangan. Contoh jenengan tak gampar mukanya, mungkin jenengan ngurus pedang, saya dibunuh, kan berlebihan, melampaui batas. Harusnya kalau dipukul sekali ya pukul sekali, kan gitu. Iya kan? Itu yang susah loh. Itu susah. Apalagi dalam perang itu. Apalagi dalam perang. Ya, orang emosi itu kan kadang lupa diri toh Pak De. Yang ada nanti ya saya hilaf itu. Iya, mungkin dibom sekali bisa melakukan pengeboman berkali-kali, kan gitu. Nah, betul. Itu kan udah melanggar perang juga. Kalau melampaui batas ya. Ini gitu contohnya. Makanya kita harus bijak, jangan terprovokasi. Kita nggak tahu masalahnya. Saya juga nggak melarang, silahkan mau mendukung mana silahkan. Tapi kalau saya memilih jalan netral, gitu loh. Kalau yang lain monggo, hak asasi, bebas. Misalnya Kang Haji mau dukung Iran, monggo. Mau dukung Israel, monggo. Itu kan hak asasi, nggak apa-apa. Kan semua orang punya prinsip masing-masing, kan gitu. Gitu. Ya, karena ya bagaimanapun juga kita hanya penonton. Kita penonton itu kan kadang lebih pintar dari pelaku. Gitu. Betul. Dan ya kadang itu kita penonton itu melebihi kapasitasnya. Kita betul. Juga, berlaku seperti Tuhan. Betul. Jadi berlaku seperti Tuhan itu kadang itu kita menghakimi, itu yang mungkin belum bisa dilakukan ya, tidak boleh dilakukan ya Pak. Iya. Makanya kita ini kalau bicara tentang itu ya gimana, Bang, kita bukan pakar politik, bukan pengamat politik, ya kita ngobrolnya sesuai dengan kepahaman yang kita miliki. Jadi intinya saya sebagai pembina Palengan Kariban Nusantara, saya menyarankan kepada seluruh para siswa, intinya mari kita kembali ke jati diri.
kita berbenah diri sendiri untuk memperbaiki diri supaya lebih dekat pada Gusti. Dan nanti energi daripada keilahian atau ketuhanan yang kita pelajarin ini bisa bermanfaat untuk keluarga, lingkungan sekitar, bahkan untuk bumi Jagat Raya ini kan gitu. Intinya gitu aja. Ya kita doakan semoga negara-negara yang berperang segera berdamai dan juga diberi hidayah. Betul ya, tidak merembet kemana-mana. Tidak merembet kemana-mana. Perang dunia ketiga tidak terjadi. Tidak terjadi, doa kita seperti itu. Ya. Perkara para penguasa, adikuasa, adidaya yang menzolimi kita, yang kita sebut dengan Zionis, yang menjajah, itu urusannya dengan Tuhan. Kan gitu, ya toh? Biar nanti Tuhan sendiri yang mengadili atas perbuatan perilakunya, kan gitu. Karena segala sesuatu ada pertanggungjawabannya, kan gitu. Orang yang berbuat baik ya akan mendapatkan kebaikan, orang yang berbuat zalim akan mendapat balasannya, kan gitu. Ya toh? Ya kalau mengatakan dijajah ya memang kita dijajah, dari dulu kita terjajah, baik secara istilahnya secara kemanusiaan, secara perekonomian, ya kan? Iya. Itu kita terjajah. Kalau dikatakan merdeka, saya kira belum lah. Belum. Iya toh? Betul. Kita ini sekarang aja pendapatan sama pengeluaran itu masih besar pengeluaran, apa-apa dipajekin, sementara yang mencari bahan untuk pajaknya kesulitan, repot juga. Iya betul. Jadi keadilan kemakmuran itu masih sebatas kata-kata, betul. Ya toh? Tapi walaupun demikian juga, sebetulnya bagi orang yang bersyukur, ya akan enak hidupnya. Nyatanya orang-orang zaman dulu kemana-mana jalan kaki, kita sudah bisa naik mobil, ya toh? Jadi serba salah. Kalau nuruti kurang ini ya tetap kurang terus isinya. Cuman faktanya yang terjadi, kita untuk bayar anak sekolah aja ya kesulitan. Untuk cari makan setiap harinya juga memaksakan diri gitu loh. Kita bisa naik motor, naik mobil itu ya kan memaksakan diri. Akhirnya berhutang untuk menuruti gengsi. Akhirnya hidupnya mumet sendiri kan gitu. Angel toh? Angel, benar. Berarti kan gini Pak T, ini fakta adalah perang di luar negeri sana, yaitu Iran dan Israel. Tapi di dalam negeri sendiri sebenarnya kita sedang berperang juga. Juga. Dan sebagai individu juga sebenarnya kita juga sedang berperang. Berperang dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, seperti itu. Itulah terjadinya peperangan di muka bumi ini kan gitu. Ya toh? Ya. Ya, ini kita beredukasi saja. Ya, kalau dikatakan memang sekarang kita masih mengalami kesulitan, memang kita semua merasakan. Jualan tidak laku, malah tombok modal gitu, nggak bisa kulaan lagi, gitu. Yes, gimana? Mau nggak mau ya harus kita nikmati, kita jalani, kita syukuri, kan memang keadaannya seperti ini. Ya semoga aja nanti istilahnya hajat-hajat para leluhur ini yang nanti akan membuat dunia ini gemari Palu Jinawi itu terlaksana ya. Nyatanya di negara luar sana yang sudah maju-maju ya malah tinggi perang, bukan untuk kesejahteraan rakyatnya, ya. Kita yang nggak perang, uangnya dikorupsi oleh para pejabatnya, gitu. Seperti itu, ya. Benar. Makanya dengan pagelaran Sabdo Kawuleh, Sabdo kalau mengo, Sabdo tumbas sursernoloya ini, semoga nanti bisa menciptakan keadilan, kemakmuran yang nyata kan itu. Kita kan bisanya gelar sabda ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Gelar sabda ini berarti sama dengan menggelar doa itu ya? Menggelar doa, seperti itu. Nah, makanya kalau dikatakan kita ini orang unik, orang aneh, ya biarkan saja. Tapi misi kita besar, yaitu untuk alam semesta, dari jagat alam pribadi meluas menjadi jagat bawana agung. Di dalam mengemban risalah yang kita dapatkan ini, kita gunakan untuk mendoakan yang namanya jagat pribadi dan jagat alam semesta kan gitu. Gitu.
Ada lagi yang ngaji? Sementara saya kira cukup Pak ya. Artinya begini Pak, kalau di luar negeri sedang berperang, sebenarnya kita di dalam negeri ini juga sedang berperang. Sama ya Pak, sama, terutama sebagai individu kita sedang berperang melawan hawa nafsunya itu. Jadi mungkin yang bisa menjadi pemenang adalah seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Betul, demikian itu. Kalau semuanya sudah selaras, sudah seperti itu, nggak akan ada lagi keributan. Sementara ini kan orang masih banyak berebut kebenaran, berebut kepintaran, berebut kecerdasan, kan situ. Iya. Dan sudah hilang setelah budi pekerti yang luhur, yang saling menjaga, saling menghormati, saling ulas asih, itu sudah mulai punah. Ya memang itu memang sengaja untuk menuju peradaban baru itu seperti itu gitu loh, tatanan dunia baru. Kalau semua orangnya ada di Jakarta ini dibikin baik ya bisa. Sang Maha Pencipta sama hidup itu, tapi memang dibikin seperti ini untuk kajian kita gitu loh. Manusia diberi kesempurnaan akal nafsu jasad ini luar biasa, bisa membuat apa saja gitu loh. Nah, ya toh? Ya, Pak D. Sangat dalam ini Pak D, ilmunya, kebenarannya, dan bisa menjadi pencerahan bagi saya pribadi Pak D. Amin, 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 amin. Semoga ini bisa juga mencerahkan semua pemirsa yang menonton. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak D. Yes, sami-sami. Bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu.